Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Salam dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabi kita, para keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3, saya Maya Liviana Sari, saya Nabila Tika Zahra. Kami akan mempresentasikan mengenai haji dan umroh. Baiklah, pertama-tama sebelum kita mulai, diharapkan untuk teman-teman berdiri dulu ya, kita isi speaking dulu. Nampak? Kita kerjain bersama-sama ya. Ya. Satu. Gini loh. Itu saya Bisa dipilih nggak? Oke, 1, 2, 3. Saya mau bekerja lebih nafkah Baiklah, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai urutan haji. Nah, yang pertama itu adalah ihram dan miqat. Nah, jadi untuk sebelum kita memulai itu kita berniat dulu dengan mengenakan pakaian ihram dulu pertamanya. Oke. Jadi kalau ikut dasar. Ini untuk cowok. Nah, kalau untuk perempuan itu menggunakan mukena. Ya, seperti ini. Bentar sekali. Soalnya gimana? Bagi yang cowok pakai dalam ada. Yang cowok pakai dalam ada. Kita Apa? lagi pada pasir. Oke dulu kan ada sebutannya. Sabar ya. Nah, jadi untuk laki-laki itu dia itu ada bawahannya sebenarnya, tapi karena nggak ada, jadi saya contohkan untuk yang atasnya ya. Jadi yaitu, nah kalau ini sebelum tawaf itu laki-lakinya memakai seperti ini. Tapi kalau sudah tawaf, pas apa lagi tawaf, jadi ini. Nah, memakainya seperti ini. Oh. Nah, itu kita itu diharamkan untuk memakai pakaian yang dijahit. Jadi nggak ada ininya, jadi ya cuma kain aja gitu untuk laki-laki. Nah, tapi kalau untuk perempuan itu boleh. Oke. Nah, sebelum kita ihram dan miqat, nah itu kita pertama mandi sunnah dulu. Mandi sunnah, yang kedua kita wudhu dulu, terus kita ihram memakai ini. Setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat dulu, dan baru kita berniat menuju ke apa? Ke Arafah. Nah, niatnya labbaik Allahumma hajja. Coba teman-teman ikutin.
panjangnya itu nawaitul hajja wa akramtu bihillahi ta'ala. Oke. Udah. Nah, itu untuk niat haji dan haji tamattu. Nah, terus ada niat haji ifrad. Nah, haji ifrad itu dia niatnya seperti ini. Nawaitul hajja wa akramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi sama yang panjangnya saja. Jadi bukan ada pendeknya kan ya tadi kan bisa pendek. Nah, ini panjangnya saja. Nah, terus ada haji qiran. Haji qiran itu labbaik Allahumma hajja wa umrah. Karena haji qiran itu dia umrah dan hajinya itu sama. Ya, gabungin. Nah, setelah itu kan sudah kita memakai ihram, kita itu kan pergi ke wukuf, kita wukuf ke Padang Arafah. Nah, jadi ke Padang Arafah itu adalah puncak dari ibadah haji, karena dia itu juga bertepatan pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan selama wukuf itu kita itu dianjurkan untuk sholat zuhur dan asarnya itu dikosor sama di jamaah. Terus kita itu mendengarkan khotbah di wukuf, terus kita berzikir dan berdoa, membaca Al-Quran juga. Nah, setelah itu kita pergi ke malamnya, kita itu mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini kita itu bermalam. Setelah matahari itu terbenam dari Arafah untuk mengambil kerikil. Nah, jadi kita di Arafah itu di Muzdalifah itu kita mengambil batu kerikil untuk kita jumroh nanti. Nah, sebanyak 49 sampai 70 batu. Nah, kita akan melakukan lempar jumroh. Nah, lempar jumroh itu jamaah, jadi jamaah itu melempar jumroh dan di jumroh Aqabah pada hari Idul Adha 10 Dzulhijjah dan dilanjutkan pada hari Tasyrik. Nah, jadi kita itu nanti akan melempar. Nih, kita contohkan ya. Oke, kita ibaratkan nah, ini jumrahnya. Ya, jumrahnya. Jadi kita lempar di sini jumrah. Nah, tadi kan saudari Nabila udah menjelaskan mengenai haji. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai umroh. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui rukun umrah itu ada 4. Kalau rukun haji itu ada 5, maka rukun umrah itu ada 4. Yang pertama itu ada ihram, yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i, yang keempat itu ada tahallul. Nah, ihram ini sebelum ihram ini kita melakukan seperti apa yang saudari Nabila katakan tadi, mandi wajib, sholat sunnah, terus memakai pewangian, memotong kuku, kalau mau mencukur rambut juga boleh. Nah, tetapi ketika kita sudah melakukan ihram, niat di mikot, kita tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti memakai pewangian, terus memotong kuku, mencukur bulu di seluruh tubuh. Nah, ihram ini kita ihram itu mulainya dari mikot. Nah, mikot ini kan terbagi menjadi 2. Ada namanya mikot makani dan mikot zamani. Nah, mikot zamani ini adalah batas waktunya. Kalau haji itu kan sampai 10 Dzulhijjah. Nah, kalau mikot makani ini adalah tempat-tempat di mana kita mulai melakukan ihram. Nah, tempatnya itu ada 5. Yang pertama itu ada Dzulhulaifah bil Ali. Nah, Dzulhulaifah ini biasanya untuk jamaah yang berasal dari kota Madinah dan sekitarnya. Yang kedua itu ada Mikot Juhfat. Nah, Mikot Juhfat ini untuk penduduk Syam. Yang ketiga itu ada Mikot Qarnul Manazir. Nah, Mikot Qarnul Manazir ini untuk penduduk Najd atau bagian tengah Arab Saudi. Perbatasannya antara
Mekah itu sama Arab Saudi. Terus yang keempat itu ada mikot Yalamlam. Nah, mikot Yalamlam ini biasanya untuk penduduk Yaman dan sekitarnya. Nah, ketika kita mau haji dari Indonesia ke Mekah itu biasanya kita kan melewati daerah Yaman. Jadi kalau kita mau lihat itu kan kita naik pesawat kan. Nah, ketika kita melewati garis lurusnya itu, melewati tempat daerah Yaman itu Yalamlam, kita udah bisa melakukan niat ihram. Lalu yang kelima itu ada Datu Ir. Nah, biasanya mikot ini itu untuk penduduk Irak. Nah, kita itu melakukan ihram kan saat kita berada di mikot. Nah, niat umrah itu biasanya kalau niat yang pendeknya itu labbaik Allahumma umrah. Ayo teman-teman kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma umrah. Nah, setelah kita melakukan ihram, kita itu membaca talbiyah. Bacaan talbiyah itu labbaik Allah seperti yang biasa teman-teman dengar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, kita membaca talbiyah itu sampai kita melihat Ka'bah. Ketika kita sudah melihat Ka'bah, kita membaca niat berada di depan Ka'bah. Nah, niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah, setelah kita niat kan itu biasanya kita tawaf. Tawaf itu kan 7 kali. Nanti bacaannya kita praktekkan bareng-bareng. Lalu setelah melakukan tawaf, kita akan sa'i dari Safa ke Marwah. Lalu yang terakhir itu ada tahallul. Tahallul ini adalah rukun terakhir dari umrah. Nah, teman-teman tadi kan dijelasin nih sama rekan saya, sama teman saya, Mbak Maya, tentang umroh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada tahallul awal. Sudah kita lamar di umroh itu ada tahallul awal. Nah, tahallul awal itu seperti yang dikatakan oleh Mbak Maya, kita itu memotong dan mencukur sebagai rambut untuk menandai lepasnya beberapa larangan ihram. Nah, dapat kita lakukan kita itu dapat melakukan hal-hal yang boleh. Nah, tapi yang dilarang itu saat ihram itu adalah akad nikah, berjumbuh dan syahwat dan jima. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya itu tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah itu dia itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah proses melontar jumrah dan tahallul awal, maka itu wajib dilakukan dan dilaksanakan di Masjidil Haram, Mekah, dengan mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali. Nah, selanjutnya ada sa'i. Nah, sa'i itu salah satu rukun haji yang dilakukan setelah tawaf. Nah, sa'i ini dilakukan dengan berlari kecil 7 kali, bolak-balik antara Safa dan Bukit Marwah. Nah, itu ada terletak di dalam Masjidil Haram dan Mekah. Nah, bagi sa'i ini dimulai dari Bukit Safa dan terakhir di Bukit Marwah kan. Nah, yaitu kita itu sa'i itu dimulai dengan kita itu menghadap Ka'bah di Bukit Safa dan mengucapkan niat. Kemudian kita itu berjalan menuju Bukit Marwah yang jaraknya itu sekitar 450 meter bolak-balik sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa itu dihitung 1 kali. Selanjutnya ada tahallul kedua. Nah, tahallul kedua ini setelah sa'i, tahallul kedua itu pada tahap ini jamaah haji itu menyelesaikan 3 rukun utama, yaitu jumrah, tawaf, dan sa'i. Nah, setelah itu ada mampir di Mina. Nah, mampir di Mina ini setelah tahallul, jamaah itu kan kembali ke Mina untuk mampir selama beberapa hari. Selama mampir di Mina ini, jamaah itu melontar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan aqabah. Nah, setiap hari itu dengan masing-masing 1 tiang itu 7 batu kerikil setiap harinya. Dan itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Nah, yang terakhir itu ada tawaf wada. Nah, tawaf wada ini yaitu tawaf perpisahan. Jadi, tawaf ini dilakukan di Masjidil Haram sebelum kita meninggalkan Ka'bah. Meninggalkan Mekah. Nah, tawaf ini dilakukan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan kita. Kita akan berniat haji dulu ya. Iya. Labbaik Allahumma hajjah. Labbaik Allahumma hajjah. Jadi sudah umrah, kita niatnya labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, setelah ini kita membaca talbiyah bersama-sama. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak Karena kita udah melihat Ka'bah, kita baca niat saat kita melihat Ka'bah. Ya. Apa niatnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita membaca niat tadi, kita akan jawab. Bacaan pertamanya itu Allah. Ayo kita putar. Bacaan itu Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa rahmatan bi rabbika wa tibaan li hadika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya kita putaran kedua membaca doa. Nah, ketika kita melewati ini kan namanya rukun yamani dan ini hajar aswad. Ketika kita berada di tengah-tengah antara rukun yamani dan hajar aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaan kedua sampai tujuh itu sama ya teman-teman. Baiklah, ikutin ya. Allahumma inna hadal baita Nah, teman-teman, kita sebenarnya disunahkan untuk mencium hajar aswad. Nah, tetapi kalau di Mekahnya langsung itu kan tidak memungkinkan karena banyak tuh yang berbeda ingin menciumnya. Jadi kita boleh sambil begini, menghadap ke itu hajar aswad. Karena kita lewat membaca kami melakukan ini dan di dalam itu kita berdoa. Setelah kita tawaf, kita memutari Ka'bah 7 kali, kita melakukan Sa'i. Dari situ ya. Dari ini ikutin ya, dari sini ke situ. Di sini Safa, di situ Marwah. Oke. dari sini sa'i. Kita 7 kali. Maka kita dulu. Nah, setelah kita melakukan putaran
melakukan tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah, kita menuju ke makam Ibrahim. Nah, kita itu disunahkan kalau bisa, kalau memungkinkan salat 2 rakaat di Depan makam Ibrahim. Iya kan? Nadia, salam kata ini ya, dua hadiah saya. Nah teman-teman, setelah kita sholat tadi di depan makam Ibrahim, nah selanjutnya kita akan sakti dan safa marwah. Oke, ikutin ya. Baca Oke, sebentar ya. Sambil kita belajar sedikit. Teman-teman bukan nungguin ya. Iya, bukan muter ya. Nah teman-teman, sebelum kita ke marwah, kita itu ada niatnya. Niatnya itu bareng-bareng ya, kita berda'u bima. Ada Allah bihi. Nah setelah itu kita baca Allahu Akbar 3 kali. Selanjutnya itu kita membaca La ilaha illallah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in terus kita membayar lari ya. Iya. Kenapa? Nah, dari sama ke malam itu pokoknya 1 kali ya. Kita sambil membaca doa. Rabbighfirli warhamni Nah, kita itu melakukan 7 kali ya teman-teman ya. Gimana? 7 kali. Mana lagi? Memang ada lagi. Jangan kecil. Jangan Nah, sekarang untuk itu pas itu tahu apa? tidak, itu saya juga Nah, teman-teman, pas di 3 kali bukan itu untuk laki-laki. kalau laki-laki itu bukan disunahkan enggak sih, dianjurkan laki-laki kecil, tapi kalau perempuan tidak. Iya, Oke, selanjutnya. Gelu.
Oke, jadi teman-teman kita akan melakukan lempar jumroh. Nah, lempar jumroh ini dari setelah kita maghrib di Musdalifah, kita akan melakukan lempar jumroh. Ya, pertama mulai dari pemula dulu, sebanyak 7 lemparan. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya dari sini ya. Oke, selanjutnya yang Gusto yang di tengah. Yang kita lempar. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu Aqabah. Ayo, silakan dilempar. Nah, setelah kita lempar jumroh, itu kita akan melakukan tahallul awal, oke? Kita lagi lah. Nah, untuk perempuan, ya. Untuk perempuan itu kita itu menggunting rambut itu satu ruas jari panjangnya, jadi sedikit saja. Nah, untuk laki-laki mohon masihkan bahan kawannya. Kalau untuk laki-laki ini kita Nah, ayo mohon Seberapa? Mundur, oke. Bisa diisiram. Rasanya udah pakai kain. Oke, mundur lah, mundur. Dibebaskan. Oke. Sudah kita melakukan tahallul, itu kita sudah tawaf tadi. Setelah tahallul berarti berakhirnya haji kita ya. Iya. Berarti kita sudah digelarkan haji. Ya. Dan kita bisa dipanggil ibu haji. Ada tawaf lagi yaitu tawaf terakhir yaitu ada tawaf wada. Tawaf wada itu kita tawaf perpisahan. Keliling lagi. Iya, salam-salam. Sendiri-sendiri ya. Keliling, yuk. Bisa rambutnya nanti. Oh, jadi kayak gini. Ya, sama kayak tadi. Nah, tadi bisa. Boleh juga. Yuk, lagi. Kita lagi yuk. Ayo. Terus kita akan tawaf yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, kali dan di tawaf terakhir ini kita membaca doa ini. Silakan duduk untuk teman-teman. Terima kasih ya telah berpartisipasi. Baiklah teman-teman semuanya, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya. Oke, Meti kepada Meti, silakan. Ini aku tak pernah Gimana kalau kita misalkan kita berdoa tadi yang kita itu dalam keadaan tidur apakah itu boleh atau tidak? Kan kita kan keliling itu. Nah, keliling itu perempuan bersama dengan laki-laki. Nah itu kan pasti berdekatan kan banyak berdesak-desak. Nah itu apakah mudiknya itu batal atau tidak? Kamu menjelaskan. Nah terus itu dan lagi. Setelah itu kan ada kan yang haji utang dia pergi haji dulu tapi belum bayar nanti pas pulangnya. Haji utang. Oh itu iya. Bagaimana menurut pendapat materi?
Tiga ya, aku. Apa yang pertama? Yang pertama, mana umur dan kanan. Aku jawab ya. Langsung boleh. Nah, teman-teman, biasanya kita itu ketika mau melaksanakan haji dan umroh kan biasanya kita itu ada tes kesehatannya. Biasanya kalau saya itu pernah lihat di TikTok, dia itu uzur pas waktu di Mekah. Nah, dia itu sama dokternya dikasih pilnya itu untuk nunda uzur biar jangan berhenti. Biasanya sebelum berangkat itu mereka disuruh minum itu agar sampai ke Mekah itu mereka tidak uzur. Kedua, laki-laki dan perempuan bersama. Mas, Kita kan mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, tetapi menteri kita itu, menteri agama kita itu ketika di sana itu mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki, di mana mazhab itu tuh memperbolehkan bersenggolan selagi tidak ada syahwat. Jadi boleh. yang ketiga, haji kan rukun Islam yang kelima. Menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, orang itu kan ada kan haji yang utang, padahal dia belum mampu, belum ada uang, tapi dia utang. Nah, jadi saudari Neni, maaf, fatwa MUI itu mengeluarkan bahwa dia itu menjelaskan dengan tegas bahwa pembayaran setoran awal haji itu dengan uang yang misalnya mengutang gitu kan, seperti tadi mengutang, atau pembiayaan itu bisa diperbolehkan gitu. Namun ada beberapa ketentuannya yang harus dipenuhi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah, fatwa ini bertujuan untuk memberi panduan kepada umat Islam mengenai cara sah dalam membiayai ibadah haji tanpa melanggar ajaran agama. Nah, namun meskipun fatwa ini memperbolehkan kita itu belum lunas gitu kan. Nah, praktik pendaftaran haji itu dengan ditalangin dulu gitu dananya. Jadi ditalangin dulu melalui misalnya pihak ketiga seperti misalnya bank gitu. Jadi kita minjam dulu, kita lunaskan dulu. Nah, nanti tinggal kita bayar ke bank gitu. Jadi ditalangin dulu duitnya. Nah, tapi itu dulu gitu kan. Nah, tapi sekarang ketua komisi Ketua Komisi 8 DPR itu Yandri Susanto itu menyebutkan bahwa selama ini pernah diterapkan, namun kemudian dihapuskan oleh Kementerian Agama karena sejumlah masalah itu banyak muncul. Banyak jamaah haji itu kesulitan melunasi utangnya gitu ke bank. Jadi menimbulkan tunggakan. Nah, makanya kalau sekarang itu usahakan itu harus lunas dulu baru bisa pergi ke bank. Jangan kita itu besarkan gengsi gitu kan, mentang-mentang kita itu akunya harus ke Mekah gitu kan. Jadi apapun caranya aku lakukan aja, tidak boleh gitu kan. Uangnya itu kan juga untuk pergi haji atau umroh itu kan harus halal, harus jelas gitu kan dari mana. Jadi gitu saudaranya. Ya benar. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Dipersilakan. Kan kalau kita minjam di bank itu kan takutnya riba kan, karena ada hubungannya. Itu gimana kalau orang itu sudah berhaji kan dengan berhutang tadi, jadi hajinya itu sah tidak? Hajinya tidak. Sah atau tidak? Bentar. Nah, jadi begini saudari kan, kita itu meminjam uang ke bank. Bank itu kan riba tuh, riba. Nah, terus gimana tadi pertanyaannya? Kan kita tuh sudah minjam di banknya terus. Ya. Sudah haji, haji yang kita tunaikan tadi itu sah atau tidak? Oh, dia sudah pulang ke Indonesia lagi.
Nah, itu hukumnya itu sah. Nah, tapi karena dia itu minjamnya itu ke bank yang konvensional gitu kan riba tuh. Jadi dia itu dosa gitu, berdosa. Nah, dia itu hajinya itu sah, tapi dia berdosa karena dia minjam uang riba gitu. Nah, tuh. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin Muhammad Fajri. Ya, silakan. Oke, baik, saya Muhammad Iqbal Al-Fajri dari kelompok 1 dan kelompok 12 ingin menambahkan jawaban. Kalau untuk hukum hajinya yang saya pelajari, yang saya pahami, itu tidak mabrur atau tidak sah. Dikarenakan harta yang digunakan itu atau jaminan ketika dia pulang haji itu memberatkan. Nah, syarat haji itu kan bila mampu. Jangan tidak bila mampu itu ketika dia pulang tidak ada tanggungan di asalnya. Contoh, jual rumah untuk datang haji, gimana pulangnya? Nah, sama tidak bank itu kan pasti jaminannya lain lah. Ya mungkin jaminan rumah kalau tidak bisa dibayar. Jadi kalau saya menanggapinya itu haji tidak mabrur atau tidak sah. Alangkah baiknya jauhi hutang yang sifatnya riba. Diperbolehkan berhutang asalkan jangan ada unsur ribanya. Nah, kalau ada unsur riba, pinjam bank segala macam, hajinya dianggap tidak mabrur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ivan. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan atau menyanggah? Tidak? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Sabar ya. Kepada Ivan. Izin bertanya kepada pemateri, kan tadi sudah dijelaskan yang tidak boleh dilakukan saat melakukan haji umroh itu kan seperti bersyahwat, terus lalu menikah juga tidak boleh. Tetapi saya sering lihat di sosial media tuh banyak selebriti itu ijab kabul di saat dia umroh gitu. Itu gimana menurut pemateri? Baik, terima kasih kepada saudari Nabila Iswandari atas pertanyaannya. Nah, perlu diketahui, para artis-artis itu kan banyak yang nikah di Mekah waktu mereka umroh, tetapi mereka itu nikahnya bukan saat pelaksanaan umroh. Ketika mereka sudah selesai melakukan tahallul, apalagi kan sekarang ada peraturan baru bahwa diperbolehkan menikah di Masjid Madinah. Jadi mereka itu menikahnya diperbolehkan menikah akad, tetapi setelah selesai melaksanakan rukun-rukun umrah tadi, setelah pelaksanaan umrahnya selesai ditandai dengan tahallul. Begitu saudari Nabila Iswandari, apakah sudah mengerti? Baik, terima kasih kepada pemateri. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Bertanya. Boleh. Langsung saja. Saya sebenarnya itu masih bingung. Dari awal saya SMA itu saya masih bingung terkait materi. Kan ada haji ifrad, haji tamattu, dan haji kiraan. Itu tolong materi jelaskan lagi bagaimana perbedaannya dan juga perbedaan pelaksanaannya. Bentar. Tadi ada nggak sih kamu jelasin? Nah, baiklah saudari Nabila, saya dijelaskan ya, saya menjelaskan. Nah, untuk haji tamattu itu pelaksanaannya itu jamaah itu melakukan umrah dulu. Di luar bulan haji. Nah, melakukan umrah dulu, kemudian setelah masuk waktu haji, mereka itu kembali berniat dan melaksanakan haji. Itu untuk pelaksanaannya. Nah, keistimewaannya itu, tetapi haji tamattu ini ada damnya. Dam itu denda. Nah, jadi jamaah haji tamattu itu wajib membayar dam karena telah melepaskan ihram umroh di Mekah sebelum waktu haji tiba. Nah, jadi damnya itu berupa 1 ekor kambing. Berapa? 1 ekor kambing. Itu dam untuk haji tamattu. Nah, kalau haji kiran itu pelaksanaannya jamaah itu melaksanakan haji dan umroh itu serempak, sama. Nah, digabungkan dalam satu niat dan satu pelaksanaan. Nah, terus penggabungannya itu niat haji dan umroh itu digabungkan sehingga ibadah haji dan umroh itu ditunaikan dalam satu kali ihram saja. Nah, ada damnya juga. Damnya itu wajib membayar dan dam itu berupa sama menyembelih seekor kambing. Nah, terus ada haji ifrad. Nah, haji ifrad itu pelaksanaannya jamaah itu hanya melakukan ibadah haji saja tanpa digabungkan atau digabungkan dengan umroh. Nah, niatnya itu khusus untuk haji.
haji. Nah kalau untuk haji ifrat ini dia tidak dikenakan dam. Nah biasanya masyarakat Indonesia ini menggunakan haji tamattu. Di Indonesia biasanya haji tamattu yang digunakan. Jadi nanti setelah dia itu baru membayar dam atau denda, begitu. Bagaimana saudari Najila? Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah, silakan. Biasanya Ya. ini Sebentar ya saudari. Ya, silakan. ini permasalahan dengan dam atau denda ya. Nah, bagaimana tadi tidak dijelaskan bagaimana orang atau para jemaah haji yang ketika mungkin ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, ketinggalan rombongan ketika di tanah suci. Ketika rombongannya sudah melakukan musal tawaf, rupanya yang ini masih ketinggalan di belakang, masih melakukan ihram dan segala macam. Itu bagaimana prosedurnya atau rangkaiannya? Apakah ada damnya atau tidak? Tolong jelaskan. Yang kedua, bagaimana haji atau umroh yang syaratnya atau rukunnya itu dilanggar? Bagaimana cara membayar itu? Denda bagaimana ketika pulang di Indonesia? Membayarnya apa di sana membayarnya? Maaf, pertanyaan kedua tadi apa ya? Bagaimana jemaah haji Bayar dulu atau bukan ada pelanggaran dari rukun-rukun atau rukun haji, rukun umroh kan? Nah, pembayarannya itu bagaimana? Dendamnya itu bagaimana? Bayarnya di negara sendiri atau di Mekah Madinah tersebut? Nah, baiklah, saya izin menjawab ya pertanyaan yang pertama. Jadi boleh diulangi lagi. Bagaimana jika ada jemaah haji yang tertinggal rombongan dalam melakukan haji atau umroh? Tertinggal rombongan, bukan maksudnya tertinggal salah satu rukun haji. Tertinggal rombongan sama tertinggal rombongan juga. Kan tertinggal kalau haji kan pasti berombongan kan melaksanakan hajinya. Nah, bagaimana kalau tertinggal rombongan dan rukun haji tertinggal juga? Oke, baiklah, saya izin jawab ya. Nah, jika jamaah haji itu ada yang ketinggalan gitu, ketinggalan rombongannya, nah maka itu tidak ada dam, tidak ada denda. Karena itu dikhususkan untuk kejadian tersebut. Gitu. Melainkan kalau misalnya jamaah itu harus mencari rombongannya untuk melanjutkan ibadah. Nah, namun jika kejadian tersebut itu mengakibatkan meninggalkan salah satu wajib haji gitu, rukun haji gitu ya. Seperti misalnya mabit di Mina, misalkan ketinggalan atau di Musdalifah, tanpa alasan yang sah misalnya nih. Maka jamaah haji itu dikenakan dam. Kalau misalnya dia yang saya sebutkan tadi, maka enggak kena dam. Iya, tapi kalau misalnya dia itu tanpa syar'i gitu kan, meninggalkan itu ya maka dia wajib membayar dam. Nah, ya begitu saudara. Mungkin ada yang menambahkan Untuk damnya itu gimana? Berupa apa? Terus juga bayarnya bagaimana? ya. Baik, kami akan menjelaskan ya. Kami dari kitab Fikih Islam Mazhab Syafi'i. Nah, ada 5. Yang pertama itu karena meninggalkan kewajiban dari manasik haji. Nah, urutan pertama dendanya itu adalah menyembelih seekor domba. Jika tidak mampu, maka dia itu harus berpuasa selama 10 hari. 3 harinya itu pas haji, 7 harinya setelah kembali ke tanah air. Boleh dijelasin pas haji maksudnya bagaimana? Waktu haji itu puasa 3 hari sudah kembali haji ke tanah air tuh kalau 7 harinya. Nah, yang kedua itu karena mencukur rambut dan memakai wangian setelah mereka melakukan ihram. Dendanya itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu memotong seekor domba. Yang kedua berpuasa selama 3 hari atau bersedekah makanan sebanyak 3 sak kepada 6 orang miskin. 3 sak itu 3 sak itu sama dengan 1 saknya itu kan 2.400 2 ons setengah gitu kan ya.
Jadi kalau 3 sa itu 7 mata setengah. 7 mata setengah. Beras. Nah, yang ketiga itu dam yang wajib dibayar ketika terkepung musuh. Ini biasanya Waktu perang. udah nggak ada lagi ya. Kalau zaman dulu ada. Terus yang keempat itu dam yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Itu dulu. Ya. Nah, jika binatang buruannya itu rupanya mirip, maka wajib mengeluarkan binatang yang sepadan dengannya. Misalnya saudara Irfan kan di sana banyak burung-burung, membunuh burung, berarti saudara Irfan wajib membayarnya juga seekor burung. Mohon maaf, membayarnya itu membawa ke tanah engkau gitu satu burung itu atau gimana maksudnya? Melepaskan satu burung yang dikandangin atau gimana? Apa disembeli? Itu burung. Iya, tapi jatuhnya burung rusak tanaman. Tapi kan lihatnya beda itu. Tapi kalau itu Aku sih maksud. nggak ada masalah ya. Iya, di bawah sampai ke belakang. Berat ya. Terus Makanya jangan memburu. Terus yang kelima, dam yang wajib dibayar karena bersetubuh. Kalau bersetubuh itu, yang pertama itu membayar seekor unta. Kalau tidak mampu, dengan seekor sapi. Kalau tidak mampu juga, dengan 7 ekor kambing. Jika tidak mampu juga, memberikan makan kepada fakir miskin. Banyak. Ada mana nangkot? Terus kalau masih terus ini pertanyaan saudara Irfan tadi, menyembelih binatang dan memberi makan itu hanya boleh dilakukan di tanah haram. Ya. Sementara itu berpuasanya boleh di ketika di rumah. Kecuali tadi kan yang 3 hari di tanah suci, 7 harinya di rumah. Mungkin itu jawaban dari kami. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Bagaimana saudara Irfan? Tadi itu kan kemarin disebutin kalau membunuh binatang selama ada rusak tanaman rusak tanaman, bawa pulang tanaman yang ada sepanjang kita Kalau dulu ya, ada kitab maksudnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kayaknya pernah ya mendengar kalau kami pas dulu buku pelajaran PN kalau dari kampus itu masalahnya termasuk masih ada dalamnya sendiri. Mungkin beda mazhab apa atau gimana? Asik. katanya kalau membunuh nyamuk kan juga juga. Nah, dan tanda nyamuk kamu bebaskan lagi. Tidak ada minyak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Aku ini aku. Iya. Ngaku Ya, silakan. haji deh. Terima kasih. Iya, bentar, demi Abang, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nabila Aditya. Tadi kan Pak Materi sudah bilang mengatakan tentang sholat di makam Nabi Ibrahim. Nah, itu jelaskan gimana ya maksudnya. Terus kalau nggak ada haji itu gimana ya kalau untuk yang orang sudah meninggal nggak ada haji. Ba'da haji. Ngadep mata apa? Ba'da sudah haji. Pada haji pada pembayaran itu orang pembayaran. Boleh dong. Mungkin itu saja. Hukumnya apa maksudnya sholat apa? Aku maksudnya kita sama Yang boleh pada haji untuk orang meninggal. Pada Baiklah, terima kasih saudari Nabila Aditya yang menjelaskan mengenai bagaimana cara sholat di makam Nabi Ibrahim.
Nah, sholat di makam Nabi Ibrahim itu kan adalah salah satu sunnah ketika kita melakukan umrah dan haji berdasarkan buku yang kami baca. Nah, yaitu kayak ada kayak ada ruangan, ada atapnya juga, bukan di depan pas ininya, bukan. Ada ruangannya. Nah, dia kan ketika kita mau melaksanakan sholat itu kan kita selesai tawaf, pasti kita kan masih ada wudhu. Nah, setelah kita wudhu itu kita niat sholat sunnah tawaf. Kecuali sunatan tawaf, rakaataini mustakbiran berarti ada lillahi ta'ala. Lalu kita sholat 2 rakaat seperti biasa. Setelah kita melaksanakan sholat itu, maka kita akan selanjutnya melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah tadi. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan, menyanggah, dipersilahkan. Badal, sebentar ya. Mako tuh apa? Mako Kan kok emang boleh sholatnya? bukan, kita tuh kayak menghormati Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu kan pernah meninggikan Ka'bah kan? Oh. Meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Kan Berarti Ka'bah dari kan sana. ada dari mana? Itu arah kiblatnya di mana? Kamu dari sini. Ya sama aja. Jadi Ini kan ada. Sholat di sini. Ini juga boleh. Karena Ka'bah itu kan ini. Kiblatnya. Jadi mau ngadap situ, ngadap sini, ngadap sana, itu sama saja. Kiblat di depan. Iya. Ya maksudnya kan itu. Iya. Iya. Ya arti untuk di makam bukan di maksudnya. Di kuburan aja gandengin aja. Gandengin aja. Cuma ditaruh di situ. Menghormati Nabi Ibrahim. Nah, baiklah saya izin menjawab ya, saudari Najwa. Nah, jadi kan biasa ada 4 mazhab dari para ulama itu. Ada yang membolehkan pelaksanaan badal haji. Nah, jadi yang memperbolehkan itu adalah Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Nah, sementara Imam Maliki itu tidak diperbolehkan pelaksanaan badal haji itu, kecuali orang yang sebelum wafat itu dia meninggalkan wasiat dulu agar misalnya dihajikan. Kalau misalnya aku meninggal, aku dihajikan ke anakku ya, misalnya gitu, atau dihajikan oleh cucunya gitu, itu boleh. Nah, ada sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, tentang badal haji untuk seseorang yang sudah uzur namun masih dalam wajib haji. Dalam hadis tersebut ada seseorang perempuan dari kabilah Khasam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji, tetapi dia sudah tua, renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan." Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada juga hadis yang menguatkan pendapat para ulama yang memperbolehkan badal haji untuk orang yang telah meninggal. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasa'i. Nah, di mana ada seseorang perempuan Bani Juhaina datang kepada Rasulullah dan bertanya, apakah boleh memberangkatkan haji untuk ibunya yang bernazar ingin menunaikan ibadah haji sebelum wafat? Rasulullah pun menjawab, dan dia memperbolehkan perempuan itu memberangkatkan haji untuk ibunya karena itu merupakan hutang yang wajib dibayar. Begitu. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa badal haji itu tidak bisa dilakukan untuk mewakili 2 orang atau lebih dalam satu waktu. Apabila misalnya Nabila Adi itu ingin hajikan kedua orang tuanya, nah berarti tidak boleh sekali 2.
bolehnya misalnya ibu dulu, oke aku hajikan ibu dulu deh, ibu dulu, nanti kalau ada lagi baru ayah gitu. Nggak boleh langsung dua gitu, nggak boleh begitu. Mungkin ada yang bagaimana saudari Nabila? Mungkin ada yang menambahkan atau menyanggah? Sudah? Udah lah, bisa. Satu lagi, siapa yang mau? Pada saat ini. Menurut para penguasa tadi kan banyak tuh yang sudah haji gitu kan, tapi dia tuh merasa tuh paling ini ya kan harusnya dihargai, terus dari diperlakukan dengan baik dan dipandangi. Itu sebenarnya itu apakah menurut Anda itu menurut Anda itu tuh pantas kan? Sedangkan kan dia tuh udah tahu ini gitu kan. Nah, begini saudari Nabila. Jadi saya itu pernah mendengar ustadz, itu salah satu ustadz, saya lupa namanya, itu berceramah di masjid di rumah saya itu. Dia mengatakan bahwa haji itu tuh hanya ada di Indonesia, panggilan-panggilan itu kan. Di Arab itu nggak ada panggilan haja itu nggak ada. Nah, jadi cuma ada di Indonesia saja. Nah, dan misalnya orang itu merasa aku inilah haji, aku kawin saja gitu kan. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya, itu berarti kita sombong. Nah, nanti kalau kita seperti itu, dia tidak mabrur tuh hajinya. Jadi kita itu harus rendah hati, nggak boleh kita harus nunduk lewat depan dia, harus nunduk niat, terus harus dihormatin, Pak Haji, Bu Haja. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti sombong orangnya, itu nggak boleh. Nanti nggak mabrur. Oke, bagaimana saudari? Ada yang ingin tambahkan mungkin? Menyanggah? Tidak ada? Izin bertanya satu lagi. Sudah Menurut bagaimana pendapat pemateri, mungkin ada penjelasannya juga. Yang paling dia pergi haji, tapi ketika pergi ke depan Ka'bah dia tidak bisa melihat Ka'bah atau gejala kayak buta, begitu bagaimana? Penjelasan itu haji hukumnya bagaimana, syariat bagaimana, itu jelaskan. Jadi begini, saudara, sebelumnya begini, ada kejadian seperti itu memang ada. Seperti ini, sana. Nah, jadi sana saya itu dia semasa dia di Indonesia itu selalu dia itu jahat, kepada istrinya itu jahat gitu, terus ngomongnya itu kasar sekali, terus dia itu kisit gitu kepada istrinya. Nah, jadi pas pelit gitu. Nah, jadi pas nggak lama kemudian, itu sekitar 6 bulan mungkin istrinya meninggal istrinya. Dia pergilah haji itu pas dia haji gitu kan, hajilah dia. Nah, pas dia nyampe di situ, dia itu ketemu sama dia istrinya, tapi dia tuh nggak sadar bahwa itu istrinya. Dia sadarnya pas ada di Indonesia. Jadi dia tuh sadar ada kayak istrinya, tapi dia tuh belum sadar ya. Nah, jadi dia itu diajar lah sama istrinya nih, katanya mau nggak ke rumahku, katanya kan. Main aja ke rumahku. Oh iya, udah main lah dia kan. Dia pergi ke rumahnya. Nah, sudah itu kata istrinya, aku mau ke belakang dulu. Kamu tunggu sini aja, nggak usah naik ke atas, kata dia kan. Nah, tapi karena dia itu tamak gitu ya, terus kepo gitu kan. Sih udah boleh naik ke atas. Nah, dia naiklah ke atas, ke lantai atas itu. Pas dia naik ke lantai atas, dia itu sadarnya dia itu di kuburan, di dalam kuburan dia di dalam kuburan istrinya. Dia lagi kayak berontak gitu. Nah, tolong kayak gitu. Nah, kebetulan ada orang yang ziarah, jadi dibuka kan makamnya itu. Pas dibuka, dikeluarkan, terus dia ini kayak linglung gitu. Nah, kok aku di sini padahal aku di Mekah. Nah, di Mekah itu dia dinyatakan hilang. Iya, di Mekah itu dia dinyatakan hilang. Iya, saya sini. Iya, jadi di Mekah itu hilang dan ditemukannya di Indonesia gitu lah.
di kuburan kita nggak ada yang tahu ya. Makanya penemuan di sana itu banyak gitu. Ada yang nggak bisa melihat Ka'bah, ada yang katanya ada ular besar, ada yang kayak ada api gitu kan, macam-macam. Nah itu tergantung sebenarnya amalnya, betul. Misalnya apa yang kita lakukan sebelumnya gitu kan. Ada juga yang dia itu ini sangat jauh banget, sejauh. Nah jadi dia itu ini sering main dukun gitu. Nah sering main dukun kan, main dukun. Jadi pas dia kesana itu beda gitu, rasanya kayak terbakar kata dia, gitulah banyak. Jadinya tergantung amal perbuatan kita juga gitu. Oh, penasaran ya? Ya. Bisa ketemu Maksudnya, terus kok bisa sampai Indonesia? Nah, itulah. Nah, jadi gini. Kan ditemukan aja itu di kuburan kan? Karena yang Itu statusnya lagi ibadah haji. Informasi di arah kuburan. Iya, ditemukanlah sama ini orang lagi ziarah. Nah, dia berikan ada suara. Nah, takut tapi penasaran dan jadi dibongkar makam isinya tuh. Menurut penjaga kuburan itu bisa jadi alat itu dia diajak ke Tino. Iya, kalau menurut dia yang dikubur tuh dia ngomong aku diajak ikut, ternyata pas aku ikut kalian katanya milik istri aku. Kok bisa terus apa dari Arab Saudi kan menuju balik lagi? Nah itu sudah tahu, nggak ada yang tahu teman-teman. Misalnya pernah nggak sih lihat di misalnya TikTok, di beranda TikTok lewat ada yang orang lagi haji atau umroh tuh dia ngaku sendiri buka jilbab, ada kan? Nah seperti itu nggak ada yang tahu. Terus Raju masih hidup. Sekarang sudah meninggal. Siapa ya? Ada pada disebut namanya. Dia sana tapi agak jauh. Temu di kuburan di sana. Tidak, dengar dulu. Kan kuburan itu, dia tahu dia tuh kuburan istrinya. Jadi masih di dusun dia pula kan. Nah ada orang lagi ziarah tuh di apa ya, dengar suara orang minta tolong situ. Nah kan ada pasti terdengar lah situ kan. Pikir yang gali itu apa hantu yo, tapi cuman kalau orangnya jadi mulai digali, pas digali itu ternyata ada dia. Dalam kuburan bisa ada. Sudah ini rusuh. Dia pakai bajunya atau baju biasa atau Baju putih yang dia pakai gitu. Orang-orang di Indonesia tuh yang haji, lalu yang kuburan. dia sudah Tidak, ini kan itu haji. Orang tahu dia haji. Nah, orang tuh tahu dia haji, tapi orang tuh terkejut loh. Aku dia di kuburan kan dia haji. Nah, dia tahu aku bisa tiba-tiba di kuburan itu tahu. Tapi di awal itu dinyatakan hilang nggak itu? Iya, Berarti kan nggak sampai Arab Saudi. Iya. Itu belajar dari tahu. Kalau udah cukup silakan. Jadi Pasapannya aku tahun berapa? Jadi ini tahun berapa? Jadi Dalam itu kejadian 2000 berapa? tidak 2000 Soto. Jadi secara hukumnya itu tidak mabrur, tidak sah. Iya. Kita tidak bisa menyatakan orang itu hajinya sah atau tidak. Iya. ya, itu Tuhan itu penting. Jadi kesimpulannya pertanyaan Irfan tadi itu bisa berupa azab gak sih? Iya, betul. Iya, tapi Allah bisa. Jadi seperti ini rekan-rekan, kan kayak waktu itu pelaksanaan haji ini syarat itu kan sama kayak kita sholat misalnya. Kita diperintahkan sama Allah misalkan untuk suci dulu, tempatnya harus bersih. Nah kita laksanakan itu dulu. Masalah apa?
masalah sah atau tidaknya sholat kita itu urusan di atas. Yang penting kita itu melaksanakan sesuai yang diperintahkan sama Allah. Kayak yang haji tadi kan, nggak bisa kita harus apa ya kita bilang pasti haji kita ini sah. Nah itu aja niatnya udah salah, nggak usah. Yang penting itu kita menjalankan semuanya itu sesuai dengan syariat yang diperintahkan sama Allah. Kalau ada larangan jangan dilaksanakan. Kalau ada dam ya dibayar. Urusan di mabrur atau enggaknya itu urusan yang di atas. Iya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf karena kami juga belum pernah ke sana. Ya kami akhiri. Ya belum bisa. Amin. Ya, baiklah saya tutup. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.